Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 6 September 2023. Sajian utama hari ini antara lain, puluhan warga desa Paldas mengamuk. Musim kemarau, sekolah krisis air bersih. Tujuh rumah di Semende Darat hangus terbakar. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini, pemirsa. Puluhan masyarakat desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Baju Asin, Sumatera Selatan mengamuk dan geruduk lahan milik PT Basin Coal Mining. Secara beringas, warga saling pukul dan menghancurkan 2 unit kendaraan. Peristiwa ini berawal dari masyarakat yang merasa belum puas dengan keputusan PT Basin Coal Mining, perusahaan batubara. Setelah melakukan musyawarah di kantor kepala desa pekan lalu, akhirnya puluhan warga desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Baju Asin, Sumsel mengamuk dan melampiaskan kemarahannya dengan membakar 2 unit kendaraan perusahaan. Sebelum peristiwa ini terjadi, masyarakat desa Paldas meminta penyetopan aktivitas pembuatan jalan tanpa permisi dalam rencana penambangan batubara yang dilaksanakan oleh PT BCM yang berlokasi di desa Paldas. Warga meminta perusahaan untuk menyampaikan dokumen WIUP dan IUP dan AMDAL kepada Kepala Desa Paldas, namun permintaan masyarakat tak kunjung diindahkan. Akhirnya masyarakat melakukan aksi damai di lokasi aktivitas penimbunan jalan dan kemudian membuat portal di batas wilayah antar desa Paldas. Namun portal yang dibuat masyarakat dibuka pihak perusahaan untuk melakukan aktivitas kembali. Dari peristiwa yang terjadi, pihak perusahaan mengalami kerugian akibat 2 unit mobil yang dibakar warga dan salah satu pekerja mengalami luka memar akibat dipukul. Masa itu langsung saja datang ke lokasi, itu langsung menyerang dan menghancuri alat-alat yang ada di lapangan. Apakah ada korban nih dari pihak PT sendiri nih? Ada. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sementara itu, Pangdam 2 Sriwijaya berangkatkan 350 personil Satgas Pemtas Indonesia Malaysia di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Prajurit TNI Batalion Artileri Pertahanan Udara 12 SBP ini bertugas menjaga kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia di perbatasan Malaysia. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil memberangkatkan 350 prajurit Batalion Artileri Pertahanan Udara 12 Satria Buana Perkasa yang tergabung dalam Satgas yang akan bertugas melakukan pengamanan batas Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pemberangkatan ratusan personil TNI didahului dengan upacara keberangkatan oleh ratusan prajurit di bantaran Sungai Musi, dermaga Pelabuhan Bom Baru, Palembang. Para prajurit akan tugas pengamanan darat dan udara wilayah perbatasan sebagai tugas pokok TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, para prajurit juga memastikan tidak terjadinya pergeseran patok tapal batas pembalakan hutan, TKI ilegal, dan pengawasan pada wilayah rawan narkoba dengan analisa situasi yang tepat. Tugas ini juga dibagi-bagi lagi, ada patroli patok, terus juga tugas terhadap pengamatan lintas batas sehingga tidak ada pelanggaran lintas batas, juga menjaga sumber daya alam yang ada di sebelah sana, kemudian juga jangan sampai ada penyeludupan baik dari Malaysia ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke Malaysia. Keberangkatan prajurit dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI juga diikuti oleh kalangan sanak saudara yang memenuhi sepanjang bantaran dermaga Pelabuhan Bom Baru sembari mendokumentasikan kenangan tersebut. Dari Palembang, Muhammad Riza Valevi, Ayu. Di hari pertama operasi Zebra Musi, Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Palembang banyak mendapati kendaraan sepeda motor yang tak memasang plat nomor kendaraan polisi.
Inilah suasana operasi Zebra Musi yang digelar di Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1 oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Operasi Zebra ini sendiri dengan sasaran knalpot brong, surat kendaraan, nomor polisi kendaraan, lawan arah, helm, dan pengendara bermain ponsel saat berkendara. Di hari pertama operasi Zebra Musi, petugas mendapati beberapa para pengendara motor yang tidak memasang plat nomor polisi. Selain kendaraan roda 2, petugas juga melakukan razia terhadap pengendara roda 4 yang tak memasang sabuk pengaman penumpang. Dalam operasi Zebra tersebut ada pun beberapa pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran sehingga diberikan tindakan penilangan. Operasi Zebra Musi ini sendiri dilakukan secara hunting dan sanksiyoner. Hari pertama operasi Patu Musi 2003 dipimpin Bapak Wakapolda di Direktorat Lantas Polda Sumatera Selatan. Sasarannya ada 7, di antara tadi kita TNKB, tanpa dipasang tanda kendaraan bermotor. Operasi Zebra ini sendiri akan digelar selama 14 hari ke depan mulai dari tanggal 4 September hingga 17 September 2023. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah mulai mengalami kekeringan. Tidak terkecuali salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang persediaan airnya mulai menipis. Sejumlah siswa penghuni asrama tidak bisa mandi. SMA Negeri 3 unggulan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan saat ini mengalami krisis air. Sejak memasuki musim kemarau cukup berdampak pada ketersediaan air. Sumur yang ada di sekolah sudah mulai mengering, bahkan akibat krisis air tersebut ada di antara siswa yang mondok dan tinggal di asrama sekolah tidak bisa mandi karena tidak adanya air bersih. Karena kebutuhan air di sekolah menengah atas Negeri 3 unggulan Oki ini memang cukup banyak. Ada sekitar 500 siswa yang tinggal di asrama sekolah, baik putra maupun putri. Kebutuhan air tidak hanya untuk kebutuhan siswa, tetapi juga untuk keperluan lain seperti memasak di dapur umum, kantin, tempat ibadah sekolah, hingga menyiram tanaman. Sementara PDAM tidak bisa dipasang karena terlalu besar kapasitas air setiap hari yang harus dipenuhi. Ketersediaan air saat ini hanya mengandalkan sumur bor dan sumur gali yang kini stoknya mulai menipis. Melanda ya kemarau udah lebih sebulan. Betul sekali, kita hanya mengandalkan sumur bor selama ini. Memang itu batas pemerintah provinsi kalau salah ini. Kita ketahui bahwa sekarang kemarau sangat besar, kemudian sungai pada kering, artinya sumber air mulai berkurang. Betul, kita juga mengatakan listrik. Kalau listriknya mati ya nggak bisa kita gunakan. Semua pihak diminta untuk membantu sekolah dalam menyediakan air bersih agar kegiatan sekolah tetap berjalan lancar dan normal. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu PMI Kabupaten Oku memaksimalkan program siaga darah. Hal ini dilakukan berangkat dari tingginya permintaan darah sebanyak 500 kantong per bulan untuk rumah sakit di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk memenuhi kebutuhan darah, setiap rumah sakit di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mencapai 500 kantong per bulan, PMI Oku mencoba memaksimalkan program siaga darah, di mana saat ini sudah tercatat sebanyak 1.000 lebih relawan aktif yang siap kapan saja melakukan donor darah. Saat ini di Oku juga sudah memiliki 14 desa siaga darah yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Lubuk Raja dan Peninjauan. Diharapkan desa siaga darah ini dapat dibentuk di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Oku. Pihaknya juga memiliki beberapa dari elemen lain seperti universitas maupun dari kelompok-kelompok yang sering melakukan donor darah. Atas dasar inilah Oku benar-benar siap menjadi kabupaten siaga darah. Semua pengurus kecamatan kita harapkan untuk memaksimalkan membuat desa siaga darah. Saat ini ada 14 desa yang sudah dinyatakan sebagai desa siaga darah. Kita berharap khususnya pendonor darah pemula, kita berharap sudah menjadikan donor darah itu sebagai gaya hidup. PMI Oku akan terus meningkatkan dan terus membangun relawan lebih banyak lagi. Apalagi tidak mudah untuk mengajak seseorang menjadi relawan donor darah. Diharapkan ke depan akan lebih banyak lagi para relawan pendonor yang secara sukarela untuk mendonorkan darahnya untuk sesama. Karena setetes darah sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. 7 rumah di Semenda Darat hangus terbakar. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar Ayu Sumsel. Asik teleponan dengan temannya, seorang mahasiswi kebidanan di Palembang mengalami nasib naas menjadi korban penjamretan. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Mendapatkan laporan korban, Tia Cantika 20 tahun seorang mahasiswi kebidanan yang menjadi korban penjamretan. Kepolisian Polrestabes Palembang mendatangi lokasi kejadian. Petugas langsung melakukan gelar olah tempat kejadian perkara. Di hadapan petugas, korban menceritakan kalau dirinya telah menjadi korban penjamretan saat dirinya sedang menelpon temannya di Jalan Ki Anwar Mangku, Kecamatan Pelaju, Palembang. Korbannya saat itu sedang mengendarai sepeda motornya didatangi pelaku dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor dan menjamret handphone milik korban. Korbannya sempat meminta tolong kepada warga hingga mengejarnya, ini akhirnya harus pasrah melihat handphone miliknya dibawa kabur oleh pelaku. Terus tuh tiba-tiba ada motor lewat, langsung ditarik aja ini. tas. Apa yang diambil tas? HP. Nah, itu pelakunya naik motor apa, Dek? Beat. Kini laporan korban telah diterima oleh unit Reskrim Polrestabes Palembang. Untuk pelaku sendiri kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, 7 rumah hangus terbakar di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Semendadara Tengah, Muara Enim. Api diduga berasal dari arus pendek dari salah satu rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemirsa. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Semendadara Tengah, Muara Enim. Banyaknya asap dan kobaran api membuat warga panik dan berupaya melakukan pemadaman api dengan cara seadanya dan juga menyelamatkan barang-barang berharga.
Kondisi cuaca yang panas dan material rumah terbuat dari kayu membuat api cepat menjalar. Api berhasil dipadamkan oleh warga dan bantuan dari mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Akibat kebakaran ini sekitar 7 rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Api ini bermula di rumah Kamrod. Mana ini nambah ke lain-lain nih. Meninggal juga korak nih. Nah, setelah setengah jam kemudian balik semua kita dulu. Jadi solusinya mana itu penting. Terus ngomong lagi mana yang pacaknya? Oh, rumah lah guys. Isinya lah putus. Oh itu dong. Harapan lagi. Oh. Dari Morenim, Sumatera Selatan, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan hingga saat ini petugas masih berupaya memadamkan api. Akibatnya lebih dari puluhan hektar lahan ludes terbakar. Hingga kini petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan api yang terjadi di jalan lintas Palembang Indralaya, tepatnya di Desa Arisan Jaya, berseberangan dengan Desa Rambutan Indralaya Utara, Sumatera Selatan. Api terus membesar membakar lahan yang ada di sekelilingnya. Satgas Manggala Agni pun terjunkan 3 daops dari Banyuasin, Lahat dan Musi Banyuasin dibantu BPD Ogan Ilir, TNI dan Polri. Jalan lintas Palembang Indralaya mulai diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran lahan dan hutan tersebut. Namun jarak pandang masih dalam kondisi aman. Petugas Manggala Agni terus berjibaku menghalau api jangan sampai terus melebar. Apalagi kebakaran tersebut tidak jauh dari jalan lintas Sumatera. Dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas arus lalu lintas. Titik api baru satu titik api yang kami padamkan, yaitu ini di sebelah kanan kita ini masuk Desa Arisan Jaya. Dan sebelah kiri kita jalan itu masuk Desa Sungai Rambutan. Hingga kini api belum bisa dipadamkan, lahan yang terbakar lebih dari puluhan hektar. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian seputar iNews Sumsel hari ini pemirsa. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.